Jauh sebelum Bekasi menjadi kota padat seperti sekarang, sungai di Bekasi masih sangatlah lebar, masih sangat dalam, dan sering berkabut menjelang maghrib. Air di sungai itu sangatlah tenang. Dikisahkan pada cerita rakyat pada masa itu, hiduplah seorang jawara sakti di tepian sungai. Dia disegani, dia dihormati, bahkan ditakuti. Tak ada yang berani melawan ilmunya. Namun, dari semua hal yang dia miliki, hanya satu yang paling dia banggakan, yaitu putri sematawayangnya. Gadis itu bukan hanya cantik, ia mewarisi ilmu silat ayahnya. Gerakannya yang ringan seperti angin dan pukulannya yang sekeras batu kali. Banyak pemuda datang untuk melamar, namun semuanya ditolak. Untuk mencari pendamping untuk menikahi putri dari jawara itu, sang jawara akhirnya mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan putriku dalam pertarungan, dialah yang berhak menikahinya. Satu persatu pendekar datang, dan satu persatu mereka pun tumbang. Hingga suatu sore, ketika langit memerah dan angin sungai berhembus aneh, datanglah seorang pemuda asing. Tubuhnya sangat tinggi, tatapannya sangat tajam, kulitnya pucat, hampir terlalu pucat. Dia tidak banyak bicara, hanya berdiri di tepi arena, menatap sungai sebelum melangkah maju. Pertarungan pun dimulai. Aneh, pemuda itu bergerak berbeda, lentur, rendah, kadang hampir seperti merayap. Beberapa kali dia menjatuhkan tubuhnya ke tanah, lalu bangkit dengan gerakan yang tak biasa. Tak sampai seperempat jam, putri sang jawara pun terjatuh. Untuk pertama kalinya dia kalah. Akhirnya pernikahan pun digelar besar-besaran. Warga bersukacita, musik gambang terdengar semalaman suntuk. Namun ada satu hal yang membuat orang tua kampung berbisik-bisik. Suami baru itu jarang terlihat di siang hari. Dia lebih sering duduk di tepian sungai saat malam, menatap air, dan terlalu lama di sana. Beberapa warga mulai mengaku melihat sesuatu, bayangan putih besar di dalam air. Sepasang mata merah muncul sebentar lalu menghilang. Hingga di suatu malam saat bulan purnama menggantung penuh, sang istri terbangun. Suaminya tidak ada di sampingnya. Dia mendengar suara seperti riak air di sungai. Dengan langkah gemetar, ia berjalan ke tepi kali Bekasi. Dan di sanalah dia melihatnya. Dia melihat di permukaan air seekor buaya putih raksasa muncul perlahan. Sisiknya pucat keperakan, matanya merah menyala di bawah cahaya bulan. Lalu makhluk itu berbicara dengan suara yang ia kenal. Aku bukan manusia sepenuhnya. Dia mengaku berasal dari dasar kali Bekasi. Ia adalah siluman buaya putih, penjaga sungai Bekasi. Dia datang ke dunia manusia untuk mencari pasangan yang kuat, untuk melahirkan keturunan yang kelak mampu melawan Raja Buaya Hitam dari alam goib. Sang istri pun gemetar, namun semuanya sudah terlambat. Beberapa bulan kemudian, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Pada malam yang sama, kabut tebal turun menyelimuti kampung. Warga mendengarkan suara gemuruh dari sungai. Air berputar membentuk pusaran yang sangat besar. Sang suami pun datang untuk terakhir kalinya. Dia menggendong anak itu, dan tangisan sang ibu pun pecah ketika sosok itu berjalan menuju air. Dan perlahan berubah menjadi buaya putih sebelum menghilang ke kedalaman. Sejak malam itu warga percaya buaya putih masih ada. Beberapa orang mengaku melihat sosok putih besar muncul saat air sungai meluap. Ada yang bersumpah pernah melihat bayangan putih mengikuti perahu nelayan malam hari. Dan orang-orang tua Bekasi sering berkata, jangan pernah berkata sombong di kali Bekasi. Jangan meludah sembarangan. Dan jangan berani menantang sungai saat bulan purnama. Karena sungai bukan sekedar aliran air. Ia adalah rumah, dan di rumah itu ada penjaganya.
Legenda buaya putih bukan sekedar cerita menakutkan. Ia adalah pengingat bahwa alam punya penguasa, bahwa sungai punya rahasia, dan bahkan tidak semua makhluk ingin terlihat, tapi selalu ada. Jika suatu malam kamu berdiri di tepi Kali Bekasi dan melihat riak air gemetar tanpa sebab, janganlah kamu menatap terlalu lama, karena mungkin kamu sedang diincar.